Inilah ya, inilah yang dinamakan sebagai pertanyaan orang bodoh yang menganggap dirinya pintar sebelum waktunya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini, saya mau menanggapi sebuah video kemenangan dari Nandar. Dia bilang, Didit Yuli babak belur debat live bersama dengan evangelis Jonathan Nandar. Benarkah demikian? Nah, kalau saya lihat di dalam video kemenangan yang diklaim oleh Nandar itu, dia hanya menampilkan cuplikan di mana dia hanya bertanya tentang kodeks ya. Nah, waktu itu dia mengklaim menang karena Nandar ini memaksa saya untuk mengakui bahwa Allah di dalam Al-Quran adalah proper name. Padahal sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa hanya Islam yang mengklaim Allah itu adalah proper name. Dan kemudian dia merasa menang ketika memaksa saya juga untuk menunjukkan kata Allah dalam kodeks. Ini kan ngaco ya. Aduh, nanti saya akan bahas semuanya itu ya. Saya tanggapi ya. Isa tadi juga tadi apa dalam bahasa Ibrani Yesus itu apa Pak Didit? Yehoshua Hamashiach. Apa? Yehoshua Hamashiach. So, diparsing bisa nggak? Apakah lanjut itu kurang aja. jelas? Lanjut aja Mas Silakan, Bang Nandar. Lanjut aja Bang. Ya, karena yang betul adalah Yeshua. Yod, Yashin, kemudian Vav, Ain, Yeshua. Itu bukan Yeshua, tetapi Yeshua. Oke. Nandar protes. Saya bilang nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua Hamashiach. Katanya nggak ada Yeshua. Siapa yang bilang Yeshua? Tapi saya bilang Yehoshua. Dan dia bilang yang benar adalah Yeshua. Apa bedanya? Itu hanya masalah pelafalan. Ini katanya dia ahli bahasa Ibrani. Oke, kemudian kita menuju kepada Allah yang proper name. Sebelumnya mari kita melihat sekilas saja cuplikan dari jawaban saya kepada Nandar di dalam debat itu di roomnya JNLR. Mari kita lihat. Jadi gini ya, saya bingung kenapa umat muslim menganggap bahwa Allah ini adalah proper name atau nama diri Allah. Padahal nama Allah ini adalah generic name. Sorry Bang, suaranya hilang. Nama panggilan, ya. Halo. Lanjut. Kedengaran nggak? Dengar Bang, dengar. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Sebenarnya saya bingung dengan teman-teman muslim ya. Ada kemarin Bang Nandar juga menanggapi apa yang saya sampaikan, termasuk si Goldian juga. Saya bertanyanya gini, sejak kapan nama Allah menjadi proper name, menjadi nama diri sesembahan gitu ya. Padahal kalau kita melihat bahwa Allah itu, sebelum saya menjawab Bang Nandar kepada apa tadi itu pertanyaannya Bang Nandar gitu, saya mulainya dari sini dulu. Padahal itu adalah generic name. Kenapa generic name berbeda dengan Yod He Vav He yang dimana kemarin itu saya lihat di videonya Goldian mengatakan bahwa Allah itu sama dengan Yod He Vav He, sama-sama proper name. Nah, sebelum Islam ada, ya, orang-orang Arab pagan sudah memanggil sesembahan mereka dengan sebutan Allah. Kalau kita melihat, kemudian juga ada agama monoteis seperti agama Mani, gitu ya, atau agama Sabean, itu juga percaya kepada satu Allah. Dan kemudian sebelum Islam ada, orang-orang Kristen Arab memanggil Tuhan dengan sebutan Allah. Bahkan ada prasastinya, di Prasasti Umul Jimal 2 itu ya.
Di sana juga orang-orang Kristen sudah memakai nama Allah, itu yang ditulis sekitar tahun 500 Masehi. Jadi bangsa-bangsa lain juga ada memanggil nama sesembahan mereka dengan sebutan Allah, seperti Allahnya orang Amori, Allahnya orang Mesir, Allahnya Bani Amon, Allahnya orang Yunani. Nah, ini ketika ditemukan oleh Paulus ketika dia berjalan-jalan di Athena, dia melihat di Athena itu banyak dewa-dewa dan patung dewa-dewi, dan di salah satu mezbahnya ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, kemudian Paulus mengatakan bahwa Allah yang kamu tidak kenal itu, aku akan menunjukkan kepada Allah yang dikenal. Nah, berangkat dari situ dulu, bahwa tidak ada nothing spesial dari nama Allah. Karena nama Allah ini adalah umum dipakai oleh orang-orang bahkan sebelum Islam untuk menyebut Tuhannya. Nah, kemudian kenapa LAI pakai nama Allah gitu ya? Ya, karena itu yang cocok, yang bisa dipakai oleh LAI. Kenapa nggak pakai Yod-Heh-Vav-He? Ya, ini kita kembali kepada tradisi orang Yahudi. Saya pikir orang-orang LAI benar ya, mereka bukan orang yang bodoh, mereka nggak tahu Alkitab, mereka nggak tahu bahasa Ibrani gitu ya. Kenapa nggak pakai Yod-Heh-Vav-He gitu ya? Ya, orang Israel saja nggak pernah memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh. Kenapa? Karena itu adalah proper name, nama diri Tuhannya mereka. Maka ketika mereka membaca Alkitab, ada kata Yod-Heh-Vav-He, mereka menggantinya dengan Adonai atau Tuhanku, atau Hashem atau nama itu. Nah, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi orang-orang Yahudi kepada nama Tuhan. Ini masih bersangkut paut dengan hukum yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada Musa, kepada orang-orang Israel. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, sebagai contoh seperti ini, hal yang sederhana. Saya nggak mungkin manggil bapak saya dengan sebutan namanya. Misalnya nama bapak saya adalah Bejo gitu ya. Saya nggak mungkin manggil bapak saya itu Jo Bejo gitu. Kalau saya panggil bapak saya Jo Bejo gitu ya, saya anak yang kurang ajar. Saya anak yang nggak sopan kepada orang tua. Maka supaya saya sopan kepada orang tua saya, maka saya sematkan panggilan yaitu bapak, ayah, atau papa, atau papi. Itu lebih sopan memanggil bapak saya daripada memanggil namanya. Nah, kalau Bang Nandar tadi itu meminta untuk menunjukkan di kodeks mana ada nama Allah, kodeks itu kan salinan, terjemahan. Ya kalau yang namanya salinan dengan terjemahan pasti sama dengan yang disalin di dalam bahasa aslinya. Jadi itu jawaban saya, Bang Nandar. Nandar memaksakan doktrinnya kepada saya untuk mengakui bahwa Allahnya itu adalah proper name atau nama diri, dan kemudian dia mengutip ayat Al-Quran gitu ya, dan menunjukkan bahwa itu adalah nama diri Allah. Padahal saya sudah jelaskan panjang lebar bahwa Allah itu generic name. Ada banyak agama-agama pagan baik di Arab maupun bangsa-bangsa lain menyebut dewanya dengan sebutan Allah. Bahkan juga orang Kristen Arab menyebut dengan sebutan Allah. Nggak percaya? Dibilang saya asumsi. Nah, oke. Kita akan menuju kepada sumber yang pertama. Di dalam tafsir At-Tabari, tafsir yang tertua, dan ini banyak digunakan oleh orang-orang Islam sebagai rujukan yang utama. Apa kata tafsir At-Tabari mengenai kata Allah? Mari kita melihat di dalam halaman 213. Menurut Tabari, dia berkata demikian. Jadi, lafaz Allah berasal dari perkataan orang Arab al-ilah. Ingat ya, menurut Tabari,
lafaz Allah berasal dari perkataan orang Arab al-ilah. Jadi orang Arab pra-Islam sudah menyebut dewanya dengan sebutan al-ilah ataupun juga dengan Allah. Ini menurut dia. Dan kemudian yang huruf hamzah dibuang dan huruf lam yang asli bertemu dengan huruf lam tambahan. Lalu keduanya melebur menjadi satu dan jadilah lafaz Allah. Nah, kalau begitu, At-Tabari menyetujui bahwa kata Allah ini sudah digunakan secara umum oleh orang-orang Arab. Arab siapa? Arab pagan dan juga agama monoteis sebelum Islam. Mari kita melihat di sumber yang kedua. Ini ya, saya biar tidak dikatakan sebagai raja asumsi. Ini ada buku Islam in Light of History, tulisan Dr. Rafat Amari. Apa yang dikatakan oleh buku ini? Jadi buku ini bagus. Sebagian isinya itu sama dengan History of Rome, buku tentang Alexander the Great yang ingin menaklukkan Jazirah Arab. Jadi Alexander the Great sebelum menaklukkan sebuah wilayah, dia melakukan penelitian dan mengutus orang-orang atau sejarawan untuk memetakan daerah itu, baik secara agama, kemudian culture, apalagi ya, iklim dan lain sebagainya. Itu harus dipetakan dengan lengkap. Dan buku ini juga menyebutkan para para sejarawan Yunani mencatat bahwa Mekah belum ada sampai sebelum abad keempat. Nah, kita kembali ke kata Allah. Kita akan melihat di dalam halaman berapa ini? 211. Saya akan membacakan ya. Nah, di sini suku Quraisy memuja patung kepunyaan suku lain, suku Kinaneh. Patung ini disebut sahabat Kinaneh. Kinaneh lalu memuja patung yang dipanggil sahabat Quraisy. Dewa ini adalah Hubal. Hubal dipuja di altar utama Ka'bah di Mekah. Para ahli berpendapat bahwa altar ini mewakili Allah. Nah, itu kan, altar ini mewakili Allah. Ini masa di mana Islam belum lahir di Mekah. Kemudian, kepala dari Tuhan orang-orang Arab. Istrinya adalah Elat, sang matahari. Tuhan ini adalah Hubal, ditemukan juga dalam prasasti-prasasti Nabatean sebagai dewa bulan dan bentuknya mirip manusia. Para ahli sepakat bahwa Hubal sebagai dewa bulan adalah dewa yang menempati Ka'bah untuk periode tertentu. Dia juga adalah Allah yang menempati Ka'bah Mekah. Ini sebelum Venus mendapat julukan Allah Tuhan terbesar. Jadi, dewa bulan atau Hubal itu adalah allahnya orang Arab pagan yang mempunyai istri bernama Elat, yaitu dewa matahari. Dewa bulan atau Hubal dan Elat memiliki 3 orang putri, yaitu Alata, Al-Usa, dan Al-Manat. Inilah putri-putri allahnya orang pagan Arab sebelum Islam. Nah, mau lagi? Kita melihat di dalam buku The History of Allah. Di dalam buku The History of Allah, di sini juga menarik ya. Ada seorang yang bernama Hamah binti Sufyan. Seorang perempuan Quraisy bersumpah, demi Allah, demi Alata, demi Al-Usa. Jadi ini adalah masa di mana Arab dalam masa jahiliyah, ketika mereka menyembah dewa-dewi atau allah-allah kafir. Jadi jelas ya bahwa orang-orang Arab pra-Islam, mereka adalah paganisme, penyembah dewa-dewi,
dan punya Allah terbesar namanya Hubal atau dewa bulan yang mempunyai istri Elat atau Dewi Matahari dan mempunyai 3 orang putri yaitu Alata, Al-Usa, dan Al-Manat. Jadi begini ya. Nah, ini tadi adalah sumber mengenai Arab pagan di mana mereka sudah memakai kata Allah lebih dulu sebelum Islam ada. Itu kenapa saya katakan kepada Nandar bahwa tidak ada yang spesial dengan kata Allah. Kenapa saya bilang tidak ada yang spesial? Karena kalau spesial itu hanya untuk satu saja, untuk agama tertentu saja. Tapi kata Allah sudah umum dipakai oleh orang-orang kafir. Allahnya orang Amori, Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Yunani, semuanya sudah pakai nama Allah. Dan itu menurut sejarah, bro. Kemudian kita menuju kepada agama monoteisme di Arab sebelum Islam. Yang pertama, sebelum agama Mani ada agama Sabi'in. Ini disebutkan 3 kali dalam Quran. Jadi agama Sabi'in ini juga agama monoteis di Arab sebelum Islam selain Yahudi dan juga Kristen. Jadi agama Sabi'in percaya kepada satu Allah. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan juga Kristen. Nanti saya akan sebutkan sumbernya. Saya tidak punya bukunya, tapi ada beberapa sumber di internet. Kemudian ada agama Mani. Agama Mani atau agama Sabean ini adalah agama Mandean ini adalah agama monoteis yang lahir di Persia. Kemudian dia hijrah ke India, kembali lagi ke Persia, menyebar di Arab, kemudian di Iran sampai kepada Cina. Agama Mani juga percaya kepada satu Allah. Tapi menariknya, Mani percaya kepada 11 nabi. Tapi nabi utamanya adalah Zoroaster, kemudian Buddha, Yesus, dan juga Mani. Mani juga percaya kepada Adam, Set, Enos, Noah, Sem, dan juga Henok. Itu ada di halaman 356. Ini adalah nabi-nabinya orang Mani. Selain dia percaya kepada satu Allah atau Allah yang esa atau monoteis, Mani juga percaya kepada beberapa nabi. Dan juga Mani percaya bahwa Yesus mati di salib. Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia. Setelah pagan, kemudian agama monoteis di Arab, sekarang mari kita melihat bagaimana dengan Kristen di Arab. Kalau kita melihat di dalam Alkitab Al-Muqaddas, di sana dijumpai juga Alkitab Al-Muqaddas itu adalah Alkitab dalam bahasa Arab. Jadi di sana ada kalimat La ilaha illallah atau la ilaha illallah yang berarti tidak ada ilah kecuali Allah. Di mana ayatnya? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Jadi orang Kristen Arab yang sudah memakai Alkitab terjemahan dalam bahasa Arab yaitu Alkitab Al-Muqaddas sudah memakai kata Allah terlebih dahulu sebelum Islam. Kemudian apalagi? Nah, mari kita melihat ya, supaya saya tidak, sekali lagi, saya tidak diklaim sebagai raja asumsi atau ahli asumsi. Nah, ada 2 inskripsi peninggalan orang-orang Kristen di Arab. Yang pertama adalah inskripsi Sabat atau
inskripsi Muraigan. Inskripsi Muraigan ini dibangun sekitar tahun 512 Masehi. Di sana ada tulisan Bismillah atau dengan nama Allah. Yang kedua, ada inskripsi Ummul Jimal II, di mana Ummul Jimal II ini ditulis juga pada abad ke-6 Masehi. Di dalam inskripsi Ummul Jimal II ini ada tulisan Allah Ghafran atau semoga Allah mengampuni. Masih kurang? Oke, kalau masih kurang, ada buku di halaman buku Risalat fi At-Takbir Al-Kalasi karya Maryakub Al-Rahawi dalam bahasa Arab. Jadi dalam buku ini dua bahasa atau bilingual, bahasa Aram dan Arab, yang diawali dengan kalimat Allah dalam bahasa Arab dan Allah dalam bahasa Aram. Nah, ini adalah sumber tentang Kristen awal atau Kristen yang ada di Mekah atau di Jazirah Arab. Jadi orang-orang Kristen Arab sudah memakai kata Allah lebih dulu. Nggak percaya? Oke, kita cari lagi sumber dari Islam lagi. Buku ini judulnya Sejarah Arab Sebelum Islam. Daulah, Mamlakah, Kabilah, dan Imarah. Lanjutan, ini jilid 3, tulisan Dr. Jawad Ali. Apa yang dikatakan dalam buku ini? Dalam buku ini dituliskan di halaman 468, ada seorang Kristen yang bernama Abdullah bin Samir. Jadi di sini saya bacakan ya. Menurut mereka, pemimpin kaum Kristen Najran dan yang menyebarkan agama Kristen di sana adalah seorang warga Najran bernama Abdullah bin Samir. Kapan ini ditulis? Ini ditulis pada abad ke-6 tahun 528 Masehi. Bisa dilihat di halaman 446. 528 Masehi ada prasasti yang mencatat tentang pembantaian orang-orang Kristen di Najran. Menurut prasasti ini ada 20.000 orang Kristen yang dibantai, ada yang mengatakan 12.000 orang, ada yang mengatakan 70.000 orang. Nah, ini tahun 528 Masehi, sebelum Muhammad lahir. Ini sumber Islam loh ya. Ada orang Kristen yang namanya Abdullah atau hamba Allah. Ayo, gimana Nandar? Gimana? Masih nggak percaya kalau Allah itu adalah generic name, bukan proper name? Maka dari itu, nothing special dengan nama Allah. Lalu kenapa Alkitab bahasa Indonesia pakai nama Allah? Lah emangnya kenapa? Kalau Alkitab bahasa Indonesia pakai nama Allah yang berasal dari bahasa Arab, itu bukan milik Islam, karena itu generic name, umum dipakai oleh orang-orang waktu itu. Jadi nggak masalah. Nah, kemudian Anda, kenapa nggak pakai Elohim saja? Kan bahasa aslinya Tuhan itu adalah Elohim. Menurut Nandar, Elohim artinya ilah. Ayo mari kita lihat video berikut ini ketika Nandar mengatakan Elohim adalah ilah. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia itu kemudian mengutip atau mentranslate ya kata Elohim menjadi Allah. Sedangkan Allah ini adalah proper name. Elohim ini sebetulnya terjemahan yang cocok adalah ilah. Makanya jangan ada padamu ilah-ilah lain, bukan Allah-Allah lain. Aduh, saya pengen ketawa. Dari mana Elohim itu adalah ilah gitu loh ya. Elohim, Eloah, Elah, Elaha, kemudian Allah.
semuanya adalah bahasa dari rumpun yang sama, bahasa serapan, semuanya adalah generic name. Harusnya dia ini berguru kepada gurunya, Ustadz Kainama. Karena Ustadz Kainama mengatakan Elohim bukan ilah, tapi Allah. Lihat videonya berikut ini. Ini bacanya beresit, bara. Aku mau Ustadz Wawan minta tolong dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Cepat saja, copy. Ada yang mau tulis, silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama? Google Translate, Ustaz. Google Translate. Ini diganti Ibrani. Ibrani, Arab, masukkan. Sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Namanya Aduh Bapak Ibu ya, sebenarnya hari ini saya nggak mau nanggapi videonya Nandar. Kenapa? Karena ini loh, coba dilihat. Ini saya sakit, saya nggak bisa nahan tawa dan ngomong keras sebenarnya ya. Ini sakit agak ini kan agak nggak simetris gitu ya. Saya tadi sebelum rekaman minum pereda nyeri supaya saya bisa nahan tawa. Ini sakit sekali. Lucu Nandar ini ya. Kenapa dia berbeda dengan gurunya Ustadz Kainama? Ustadz Kainama bilang Elohim itu sama dengan Allah. Sama katanya. Kenapa Nandar bilang Elohim itu ilah? Wah, bisa-bisa dicita nih sama gurunya. Ngawur Nandar. Nah, kemudian yang ketiga, inilah Nandar mengklaim kemenangan atas debatnya dengan saya. Ketika Nandar ngotot menunjukkan kata Allah dalam kodeks. Dalam kodeks nggak ada kata Allah. Ya iyalah, saya baru tahu kualitas Nandar itu hanya seperti ini. Saya pikir orang-orang itu cuma ngomong-ngomong, oh Nandar itu gini-gini ya. Ternyata beneran. Beneran. Bagaimana caranya orang bisa menemukan kata Allah dalam bahasa Yunani? Karena kodeks itu salinan dari teks asli bahasa Yunani. Kodeks juga bahasa Yunani. Kata Tuhan pakai theon atau theos, nggak ada. Sampai kamu gulung-gulung 7 kali, mukamu bengkak-bengkak, nggak akan ketemu nama Allah dalam bahasa Ibrani. Itu sama saja dengan orang mencari kata God dalam Al-Quran. Nggak akan ketemu bro, sampai dunia kiamat jungkir balik nggak akan ketemu. Inilah yang dinamakan sebagai pertanyaan orang bodoh yang menganggap dirinya pintar sebelum waktunya. Anak SD aja nggak akan bertanya tentang ini karena dia tahu bahasa Allah itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Aduh. Gini kok ya dibilang Nandar menang melawan saya, itu gimana caranya? Pertanyaannya aja pertanyaan yang salah. Pertanyaan nggak bermutu. Jadi gini ya ceritanya kenapa saya menanggapi Nandar dalam debat itu. Sebelum Nandar masuk room, saya itu sudah pamit duluan kepada pemilik channel bahwa saya beberapa waktu lagi akan ada pelayanan di Zoom. Jadi saya akan closing statement setelah saya memberikan materi tentang tentang Isa dalam Islam dan Isa dalam Kristen atau Yesus dalam Kristen. Setelah saya closing statement, tiba-tiba Nandar masuk. Dia bilang, Didit Juli, jangan kabur. Ya sudahlah, saya bilang, saya nggak akan kabur, Nandar. Coba apa yang mau kamu tanyakan? Lalu dia bertanya tentang Allah itu tadi ya. Nah, disitulah dia klaim dia menang. Karena nggak ada kata Allah dalam kodeks tertua, dalam bahasa Yunani. Aduh. Tambah sakit ini gusiku. Sama dengan si Iriani itu ya, Natalia Iriani. Mualaf kemarin sore aja sok-sokan bahas kodeks. Terjemahannya pakai Google Translate. Aduh, sama dengan Ustadz Kainama. Ya, inilah penjelasan dari saya. Anda tahu siapa yang menang? Nandar, dan apakah saya Bapak Belur?
Aduh, tolong buktikan ya. Tolong buktikan kalau Allah itu proper name. Karena sumber awal, Islam awal mengatakan Allah adalah generic name. Ingat itu, nama yang umum dipakai. Nothing spesial dengan kata Allah. Sekian dari saya, semoga ini mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.